Ini panggilnya Pak DJ, Pak Dirut, Bapak Dirut Bank Mandiri. Tadi pada saat rakernas Pak, dari ujung sampai ujung pada nanya Bank Mandiri. Siapa tadi yang nanya Bank Mandiri? Saya lah, tapi saya cuma jubirnya aja di sini. Jadi tadi rakernas, alhamdulillah kita udah berjalan sukses. Kita udah bikin program beberapa untuk 1 tahun ini, karena ini awal tahun dan daerah juga sudah menerima semua dengan ikhlas, dengan senang hati dan menjalankan program itu. Mudah-mudahan minta dukungan teman-teman semua supaya nanti apa yang kita programkan bisa mencapai hasil yang maksimal, apalagi disupport sama Bapak sebelah saya. Bu Sekjen waktu itu kan sempat bilang tuh kalau nanti Perbasi akan menerapkan yang namanya pembekuan bagi pengurus daerah jika mereka tidak aktif atau tidak menggelar kompetisi atau semacamnya. Apakah itu juga termasuk sudah disosialisasikan kepada Bapak? Ya, kita akan berlakukan itu karena nggak ada prestasi yang bisa lahir dari pengurus dari Pengprov atau daerah-daerah yang tidak aktif kompetisinya. Jadi dia bisa ada karena kompetisinya banyak. Sehingga kita merasa bahwa tugas utama dari Pengprov adalah menggelar kompetisi. Jadi kalau ada yang tidak menggelar kompetisi, makanya ini kan Pengprov kita minta laporan beberapa tahun kemarin dan kita akan pelajari. Kalau ternyata tidak bisa menggelar kompetisi, maka dengan berat hati kita akan berikan peringatan 1, 2, 3 atau kita bekukan. Dan itu kita sudah sepakati dan ya kita akan lihat nanti beberapa waktu ke depan. Kita harus begitu supaya apa, untuk bola basket yang lebih baik lagi di masa depan. Oh ya, kita kepengurusan mungkin akan ada perpanjangan. Kita udah minta izin juga sama teman-teman Pengprov karena apa? Karena kita akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup di Agustus September. Yang setelahnya itu September itu masa berlaku kita juga habis, sudah mulai harus munas. Tetapi kita masih punya beban pertanggungjawaban dengan negara karena itu ada anggaran negara untuk FIBA World Cup, sehingga kita minta mundur berapa bulan. Mungkin kita bisa akan melakukan munas antara Maret atau April. Jadi kita lewatin dulu beberapa bulan, setelah pertanggungjawaban baru kita munas untuk pemilihan pengurus yang baru. Mudah-mudahan pengurus baru lebih, ya 2024. Antara April sekitar segitu. Untuk IDL mungkin apa ada tanggapan dari teman-teman daerah? Karena ini adalah tempat pembinaan yang kosong. Tidak mungkin anak dari SMA 18 tahun langsung ke IBL. Mereka harus melalui proses antara 19, 20, 21, 22 di satu liga yang matang. Jadi kita harus pastikan berbasis orang yang akan masuk ke IBL, si rookie, harus melalui proses pembinaan di tempat ini. Kalau ada klub IBL yang mau pemain, ambillah mulai sekarang. Tapi ambilnya 3 tahun, 4 tahun kemudian. Tidak perlu diambil sekarang. Karena jangan sampai anak itu tidak matang dan dibawa ke atas, akhirnya kebuang lagi. Jadi saya minta development ini tempat saringan buat kita untuk menciptakan pemain yang benar-benar siap bermain di atas. Yang saya sampaikan kepada IBL, jangan sampai ada atlet masuk ke IBL untuk cari jam terbang. IDL ada tempat, IBL ada tempat untuk orang terbang. Lah, development league ini ada tempat untuk anak-anak belajar terbang. Ini yang harus kita ketahui. Di Liga Development League ini, setahun minimum satu atlet akan bermain 25-30 kompetisi. Saya kira sudah cukup. Kalau memungkinkan lagi kita akan perpanjang itu. Tujuan saya supaya anak-anak yang main di IBL ada anak-anak yang matang, bukan di karbit gitu. Terima kasih. Berarti daerah udah menanggapi dengan baik ya? Saya akan segera setelah ini akan kirim surat ke seluruh daerah siapa yang mendaftar. Yang pasti banyak mendaftar karena usia PON ini. Sehingga mereka berbondong-bondong, tim PON-nya akan masuk ke tempat ini. Tujuannya ketika orang IBL mau lihat rookie-nya, sudah lihat dengan jelas di akuarium itu siapa yang akan bermain bagus. Tidak modelnya beli kucing dalam karung. Gitu ya. Pak Darmawan, boleh tanya nggak Pak, apa komitmen dari Bank Mandiri untuk dukungan pengembangan bola basketnya untuk tahun 2023 ada berapa ya Pak? Kalau secara program, kita pasti mendukung untuk kemajuan basket Indonesia. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa komitmen kita tidak hanya di kompetisi
profesional di tingkat nasional, tapi kita juga akan dukung bagaimana kita bisa mulai membangun atau menumbuhkan bibit-bibit baru dari seluruh daerah. Jadi kalau komitmen kita dukung untuk meningkatkan prestasi basket Indonesia. Kalau anggaran ya itu bukan angkanya yang perlu dilihat sebetulnya, tapi keterlibatan Mandiri dalam mendukung kemajuan basket di Indonesia. Membangun sarana lapangan basket yang lebih baik agar memang muncul peningkatan kesukaan terhadap olahraga basket di Indonesia. IDL sendiri nanti akan didukung juga. IBL masih Mandiri. IDL Development League. Mandiri, iya. Development League saya kira sosial dari sampai ini karena umur 18 sampai dilakukan sangat sulit menemukan atlet Indonesia yang bagus. Nanti kita akan ajukan proposalnya bagaimana terbaik. Saya percaya Mandiri akan memilih program-program yang memang benar-benar bisa mendukung prestasi Indonesia. Ya. Untuk persiapan PON, khususnya untuk Rakernas di persiapan PON apa juga dibahas? Sudah dibahas tuan rumah, sudah kita putuskan basketball 5-on-5 akan ada di Bali. Lah, 3x3-nya akan ada di kota Jogja. Tadi sudah tanda tangan kesepakatan kontrak oleh kedua Pengprov ini. Dan kedua Pengprov juga udah sharing tentang apa, hotelnya di mana, lapangan di mana, sudah mereka sampaikan hari ini. Usianya gimana Pak? Hah? Ada pembatasan usia? Memang kan basket dari sudah nggak tahu berapa, 7 kali atau 8 pon yang lalu, basket ada di 23 ke bawah. Ada perubahan Pak ya? Nggak ada perubahan. Kalau ada perubahan nggak mungkin sekarang, pasti akan disampaikan 4 tahun sebelumnya. Sekali lagi pertama-tama terima kasih atas dukungannya Bank Mandiri dan seluruh sponsor di Badan Tim Nasional. Yang pastinya PR terberat kita adalah dan harus berhasil adalah mempertahankan emas. Karena mendapatkannya aja kita butuh waktu cukup lama, 40 tahun lebih, dan jangan sampai kita harus menunggu 40 tahun lagi untuk emas kedua. Jadi dari Perbasi dan dari kami semua memprioritaskan untuk mempertahankan emas. Dan kita juga ada pre-Olympic qualifier di bulan Agustus dan Asian Games di akhir tahun. Nah itu yang kita tidak boleh lupa lagi. Saya sudah mendapatkan arahan dari Ketum dan Sekjen, di Asian Games kita juga harus buat sejarah. Target kita bisa mencuri medali juga di Asian Games. Yes, atas suun. Terima kasih Bang.